Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sesuai dengan waktu kita ketika menonton video ini. Saya Mahmud Syarif Nasution ingin berbagi tentang materi dasar-dasar penyusunan rencana strategik. Materi ini berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada materi terdahulu telah dibahas tentang kebijakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di dalam penjelasannya bahwa dalam menyusun laporan kinerja satuan organisasi dan satuan kerja terlebih dahulu mempersiapkan rencana strategik dan berikutnya rencana kinerja tahunan, menandatangani kontrak kinerja atau perjanjian kinerja, melakukan proses pelayanan, dan berikutnya mengukur kinerja yang dihasilkan, dan berikutnya menyusun narasi pelaporan-laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas secara khusus tentang rencana strategik. Apa itu Renstra? Renstra adalah suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Oleh karena itu, Renstra adalah perencanaan yang disusun dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Artinya, dalam 5 tahun itu ada ditargetkan hasil-hasil capaian untuk tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Renstra ini adalah bagian dari rencana pembangunan jangka menengah, apakah nasional ataupun daerah, yang disebut dengan RPJMN dan RPJMD. Jadi Renstra ini adalah breakdown atau turunan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional dan turunan dari rencana pembangunan jangka menengah di daerah. Dalam penyusunan Renstra itu memperhatikan kesinambungan atau sustainability dari setiap program yang ada dan memperhitungkan lingkungan strategik berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan ataupun hal-hal yang akan terjadi di lingkungan strategik itu. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Renstra Kementerian Lembaga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 tahun 2024. Nah, ini baru-baru saja telah ditandatangani RPJMN pada bulan Februari oleh Presiden Joko Widodo. Maka dengan demikian, Renstra KL itu menjabarkan visi dan misi agenda RPJMN secara struktural. Setelah RPJMN ditandatangani, maka setiap kementerian lembaga berkewajiban menyusun Renstra, yaitu mengacu kepada RPJMN yang telah ditandatangani. Sedangkan di daerah, setelah RPJMD ditandatangani oleh Bupati, Wali Kota, dan Gubernur terpilih, maka SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi, dan agenda program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan tupoksi SKPD. Nah, dengan demikian, maka Renstra ini adalah breakdown atau turunan dari RPJMN dan RPJMD.
Nah, adapun yang menjadi dasar hukum dan kebijakan dalam penyusunan Renstra itu kita bisa baca lebih detail di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020 tahun 2024. Dan tentunya bisa juga dibaca dalam Peraturan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategik Kementerian Lembaga tahun 2020 tahun 2024. Lalu saudara, apa yang menjadi tujuan Renstra itu? Renstra bertujuan, dibuatnya suatu Renstra itu adalah sebagai panduan dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program. Jadi Renstra itu adalah semacam buku induknya. Ketika kita mengembangkan program, melaksanakan kegiatan, dan penyusunan anggarannya, maka Renstra inilah menjadi acuan. Ketika kita mencari butir-butir kegiatan yang ada, kemudian sasaran-sasaran yang akan diwujudkan, maka Renstra inilah menjadi patokan, terutama dalam perencanaan anggaran atau yang disebut dengan RKAKL. Jadi kita tidak bisa menyusun rencana anggaran tanpa ada patokan Renstranya. Karena inti dari Renstra itu adalah bagaimana supaya kita bisa melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Semoga dengan adanya Renstra ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu berbasis kepada pencapaian hasil. Nah, kemudian, kapan kita bisa menyusun Renstra? Renstra disusun sejalan dengan pelantikan Presiden terpilih. Sesaat setelah Presiden terpilih telah menyusun RPJMN, maka Renstra sudah sebaiknya dipersiapkan oleh kementerian lembaga, dan itu merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih. Nah, demikian juga yang ada di SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Maka Renstra juga disusun sejak dilantiknya seorang gubernur, bupati, dan wali kota terpilih. Nah, berikutnya Renstra menjadi dasar penyusunan RKP dan RKPD. Nah, jadi Renstra ini sebagai suatu rencana induk, maka dialah yang menjadi dasar, menjadi rencana kerja pemerintah, program prioritas dalam kementerian lembaga, dan program prioritas yang ada dalam pemerintahan daerah, yaitu yang disusun dalam bentuk RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Nah, saudara, Renstra memiliki komponen-komponen utama. Yang pertama dimulai, tentunya tadi sudah kita sampaikan bahwa Renstra itu disusun terlebih dahulu berdasarkan analisis lingkungan strategik dengan mempertimbangkan setiap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Nah, setelah melakukan pembahasan ataupun analisis lingkungan strategik, maka berikutnya kita harus menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Nah, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan ini mengacu kepada tugas pokok dan fungsi kementerian lembaga dan tugas pokok dan fungsi SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jadi tidak bisa terlepas agar supaya tidak saling tumpang tindih dalam program pembangunan ini. Nah, bagaimana visi, misi, tujuan, sasaran ini penjabarannya?
nanti akan kita gambarkan dalam materi berikutnya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.